Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Edo. Kami dari kelas 4. Nama saya adalah Sajrid. Kami dari kelas 4. Hari nanti kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Hari nanti kita akan belajar tentang pahlawan. Edo, apa kamu tahu pahlawan itu apa? Ya, tentunya tahu dong. Pahlawan itu merupakan seseorang yang berjasa untuk Nusantara, tentunya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, seperti itu ya, Edo ya. Ya, seperti itulah pahlawan itu. Dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negaranya. Itu namanya pahlawan. Oke, yuk kita ke tempat lain untuk belajar tentang pahlawan tersebut. Ayo, Edo, ikuti aku. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Kita masuk ke tema 5 ya, sobat belajar, pahlawanku. Subtema pertama, perjuangan para pahlawan. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran 1 ini termuat 3 muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap? Tetap semangat. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Ayo berdiskusi, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, ini ada gambar temannya sedang sakit dijenguk, kemudian sedang meneliti kupu-kupu dan tanaman, dan kemudian ada menolong temannya. Kira-kira bagaimana? Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar di atas ya, sobat belajar. Kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca sobat belajar yang berjudul Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga
Di daerah Cirebon, 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke saluran kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruton. Setelah membaca teks tersebut, kalian jawab pertanyaan berikut ya sobat belajar. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang terakhir, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu tadi. Ayo mengamati sobat belajar. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, kalian bisa mengamati pada gambar. Di situ yang paling atas ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kemudian yang sampingnya ada Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur dari Gua Talo Makassar. Kemudian ada Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Yang selanjutnya ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Amati gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa ya sobat belajar. Yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Kemudian pada masa pemerintahannya mengalami masa kejayaan. Kemudian yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa telah mendirikan vihara di Nalanda, India bagi pelajar-pelajar Nusantara. Kemudian yang terakhir, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Kemudian perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda apa saja ya sobat belajar. Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung, Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan. Kemudian beliau itu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Yang selanjutnya, perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin apa saja ya sobat belajar. Yang pertama, Sultan Hasanuddin sangat gigih dan berani dalam melawan VOC. Yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela bangsanya. Beliau juga membela kehormatan negara, mempertahankan setiap jengkal tanah airnya. Beliau juga gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk apa saja ya sobat belajar. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Kemudian mereka mengemban tugas tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit hingga panglima perang. Kemudian tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakoti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan oleh rakyatnya. Sambil duduk, Dayu masih memikirkan jasa
Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan sebagai berikut. Ayo mencoba ya sobat belajar. Kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, sifat cahaya bisa merambat lurus. Ya, kalian bisa melakukan percobaan dengan menggunakan 3 karton dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya sobat belajar. Kalian juga bisa mempraktikkan pada gambar tersebut. Yang kedua, cahaya mempunyai sifat bisa menembus benda bening. Ya, percobaannya kalian nanti bisa baca sendiri dan bisa melihat pada gambar. Sifat cahaya yang berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Ya, kalian bisa mencoba dengan berbagai alat ya pada bacaan tersebut, kemudian pada gambar kalian juga bisa mempraktikannya. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ya, percobaan bisa menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada dalam gelas berisi air. Amati apa yang terjadi ya sobat belajar. Nanti akan terlihat tampak patah. Itu namanya cahaya dapat dibiaskan ya. Nanti kalian juga bisa mempraktikannya sendiri. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe apabila video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.